Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maram Nur Aini dengan NIM 31118037 dari Prodi S1 Farmasi kelas 3A Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya akan menjelaskan cara pembuatan dan uji evaluasi sediaan tablet dari jurnal dengan judul formulasi tablet kunyah ekstrak kelopak bunga rosella dengan variasi konsentrasi PPP sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisiknya. Di sini ada dari jurnal Akta Holis PAM. Sedikit mengenai tanaman rosella. Tanaman rosella ini sangat bermanfaat sekali. Tidak hanya kelopak bunganya saja, namun buah dan daunnya juga sangat bermanfaat. Secara empiris, tanaman rosella sebagai obat tradisional. Rosella ini berkhasiat sebagai obat batuk, antioksidan, antihipertensi, antimikroba, mengatasi mual, dan sebagai antiseptik. Sediaan tablet dalam penelitian ini yaitu sediaan tablet kunyah. Sediaan tablet kunyah ini tidak mengandung bahan penghancur, lebih disukai oleh pasien yang kesulitan dalam menelan tablet, cenderung memiliki rasa yang enak sehingga tidak memerlukan air minum. Tablet kunyah ini dibuat dengan cara dikempa. Manitol, sorbitol, atau sukrosa pada umumnya dapat digunakan sebagai bahan pengisi. Kemudian, komponen formula tablet terdiri dari zat aktif dan zat tambahan. Salah satunya adalah zat pengikat. Zat pengikat tujuannya untuk meningkatkan kekompakan dan kekerasan tablet. Salah satu bahan pengikat yang umumnya banyak digunakan dalam pembuatan tablet adalah PPP atau polyphenyl pyrrolidone. Polyphenyl pyrrolidone ini merupakan bahan sintetik yang dapat digunakan dalam bentuk larutan dalam air maupun alkohol. Bahan ini juga dapat digunakan sebagai pengikat kering. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh PPP yang dapat menghasilkan formula terbaik. Yang kedua ada menghasilkan tablet kunyah ekstrak kelopak bunga rosella yang berkualitas, dan untuk membuat formulasi tablet kunyah ekstrak kelopak bunga rosella dengan memfokuskan pada pengaruh variasi konsentrasi PPP sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik dan respon rasa, sehingga dapat ditentukan konsentrasi PPP yang dapat tepat dalam menghasilkan formula yang baik. Di sini ada kemudian metode penelitian. Yang pertama ada alat, terdiri dari timbangan listrik. Kemudian ada mesin tablet single punch, preabilator tester, stopwatch, mortir, stamper, jangka sorong, dan alat penunjang lainnya seperti corong. Kemudian yang kedua ada bahan. Bahan aktifnya itu ada ekstrak kelopak bunga rosella yang diperoleh dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70% yang dikeringkan dengan aerosol. Kemudian ada bahan tambahannya yaitu PPP sebagai bahan pengikat, manitol dan laktosa sebagai bahan pengisi, magnesium stearat, talk, aspartam, dan aquades. Kemudian ada prosedur penelitian dan melakukan ekstraksi untuk bahan aktifnya yaitu kelopak bunga rosella yang harus dicuci terlebih dahulu, dicuci bersih dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 40-50 derajat Celcius. Kemudian setelah kering itu diserbukan dengan menggunakan blender, terus melakukan pengayakan dengan ayakan nomor 100. Tujuannya itu agar serbuknya itu halus. Kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi yang ditimbang serbuk tersebut 200 gram dan dimaserasi dengan etanol 70% sebanyak 1500 ml. Kemudian digocok sekali-kali selama 5 hari. Ekstrak maserasi rosella disaring dan maserat dipekatkan di dalam oven dengan suhu 45 derajat Celcius selama 2 hari hingga diperoleh ekstrak kental. Ada pembuatan granul dengan metode granulasi basah. Penelitian ini dibuat dalam 3 formula dengan perbedaan konsentrasi PPP yaitu 5%, 7,5%, dan 10%. Tetapi pada konsentrasi eksaknya itu sama pada setiap komponennya. Kemudian pemeriksaan sifat fisik granul terdiri dari waktu alir granul, sudut diam, dan sudut pengeringan granul. Sama waktu alir granul merupakan waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk mengalir dalam suatu alat.
Uji ini biasanya dipakai untuk menilai efektivitas bahan pelicin. Kemudian ada sudut yang dibentuk oleh tumpukan serbuk terhadap bidang datar setelah serbuk tersebut mengalir secara bebas melalui celah sempit. Kemudian yang terakhir ada susut pengeringan granul. Susut pengeringan granul ini dilakukan pada granul yang telah dikeringkan dan siap dicetak menjadi tablet. Ada pembuatan tablet kunyah. Pembuatan tablet kunyah ini yang pertama, granul kering diayak kembali menggunakan ayakan 18, kemudian tambahkan bahan lain yaitu talak dan magnesium stearat, aduk sampai homogen. Kemudian campuran granul tersebut dicetak dengan mesin pencetak tablet. Kemudian yang terakhir, tablet yang didapat diuji sifat fisiknya, terdiri dari keseragaman bobot, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, waktu larut tablet, tanggap rasa tablet. Tetapi ini sediaannya itu adalah sediaan tablet kunyah, jadi tidak melakukan uji sifat fisiknya terhadap waktu larut tablet. Pemeriksaan sifat yang pertama, keseragaman bobot. Keseragaman bobot ini untuk mengetahui besarnya penyimpangan bobot per tablet. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa keseragaman bobot ditetapkan dengan menimbang 20 tablet satu persatu dan dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Tidak boleh lebih dari 2 tablet yang beratnya masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan kolom A, dan tidak boleh ada satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga yang ditetapkan pada kolom B. Kemudian ada kekerasan tablet. Kekerasan tablet ini digunakan untuk mengetahui kekuatan tablet secara keseluruhan agar tablet tidak terlalu rapuh dan keras. Nah, untuk yang ketiga ada kerapuhan tablet. Kerapuhan tablet ini merupakan ketahanan fisik permukaan tablet terhadap suatu guncangan selama proses pendistribusian dan penyimpanan. Kemudian yang terakhir ada tanggapan rasa. Uji ini dilakukan dengan cara memilih random sebanyak 20 orang untuk diminta memberikan tanggapan penerimaan rasa tablet kunyah ekstrak kelopak bunga rosella. Tablet kunyah ini dinyatakan memenuhi persyaratan. Bila lebih dari 50% responden menyatakan dapat menerima rasa tablet kunyah tersebut. Respon rasa meliputi 3 kriteria, yaitu tidak enak, biasa, dan enak. Kemudian ada hasil dan pembahasannya. Yang pertama, evaluasi mutu granul. Evaluasi mutu granul ini sangat berpengaruh terhadap kualitas tablet yang dihasilkan, yang terdiri dari uji waktu alir granul, uji sudut diam, dan uji susut pengeringan. Uji waktu alir granul katakan memiliki sifat alir yang baik jika untuk 100 gram granul yang diuji mempunyai waktu alir kurang dari 10 detik. Nah, pada hasil yang didapatkan, formula 3 ini mempunyai waktu alir lebih dari 10 detik dari 100 gram granul, sehingga granul yang dibuat belum memenuhi persyaratan waktu alir. Sifat alir ini dapat diperbaiki dengan penambahan bahan pelicin yang dapat menurunkan gesekan partikel. Yang kedua ada uji sudut diam. Uji sudut diam ini, jadi semakin kecil sudut diam maka semakin baik sifat alir granulnya. Umumnya granul dikatakan mengalir baik apabila sudut diamnya lebih kecil dari 40 derajat. Nah, uji sudut diam ini yang paling baik itu pada formula 1 karena memiliki sudut diam paling terkecil. Kemudian ada uji susut pengeringan. Penelitian ketiga formula memiliki persyaratan sebagai granul yang baik, di mana susut pengeringannya sesuai dengan persyaratan, yaitu antara 3-5%. Kemudian yang kedua ada evaluasi sifat fisik tablet. Evaluasi sifat fisik tablet ini bertujuan untuk mengetahui tablet kunyah yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Faktor terpenting dalam tablet kunyah adalah rasa, karena proses penghancuran tablet kunyah terjadi dalam mulut dan proses pengunyahan dibantu oleh gigi. Sediaan harus dibuat dengan rasa nyaman di mulut sehingga kepatuhan pasien tidak menurun. Yang pertama ada keseragaman bobot tablet.
Keseragaman bobot tablet ini dikatakan baik jika nilainya itu kurang dari 5%. Berdasarkan hasil uji yang diperoleh pada tabel dari formulasi 1, 2, 3, keseragaman bobot tablet kunyah ekstrak kelopak bunga rosella memenuhi keseragaman bobot yang ada di Pharmacope Indonesia edisi 5, yaitu tidak ada satu tablet pun yang menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari 5% dan 10%. Kemudian kekerasan tablet. Kekerasan tablet ini, tablet harus mempunyai kekerasan tertentu serta dapat bertahan terhadap berbagai guncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan, dan pendistribusian. Nah, dalam penggunaannya, tablet kunyah tidak mempermasalahkan tingginya kekerasan karena tablet kunyah terlebih dahulu dihancurkan secara mekanis di dalam mulut dengan proses pengunyahan. Formula 3 memiliki kekerasan yang paling besar. Hal ini disebabkan karena dengan adanya peningkatan konsentrasi PPP dalam tablet akan dapat meningkatkan kekerasan dan waktu hancur tablet serta memperlambat laju disolusi. Pada hasil uji post hoc tes ini bahwa perbedaan konsentrasi bahan pengikat atau PPP sangat berpengaruh terhadap kekerasan tablet, yaitu lebih kecil dari 0 sampai 8%. Hasil penelitian kerapuhan tablet formula 1, 2, dan 3, tablet kunyah memenuhi persyaratan karena memiliki angka kerapuhan kurang dari 0,8%. Tabel menunjukkan nilai kerapuhan semakin menurun seiring meningkatnya konsentrasi PPP sehingga tablet tidak mudah rapuh meskipun dalam penyimpangan yang cukup lama. Pada hasil uji post hoc test ini sama halnya seperti uji kekerasan. Jadi bahan pengikatnya itu mempengaruhi kerapuhan suatu tablet. Yang terakhir ada tanggapan rasa. Uji tanggapan rasa ini merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu formula karena dapat digunakan sebagai parameter penerimaan tablet kunyah oleh konsumen. Evaluasi tanggapan rasa dikatakan memenuhi persyaratan apabila 50% responden menyatakan dapat menerima rasa tablet kunyah tersebut. Tabel memperlihatkan perbedaan tanggapan responden terhadap rasa tablet kunyah. Nah, sebagian besar konsumen dapat menerima rasa dari ketiga formula. Formula 1 dengan konsentrasi 5% merupakan formula terbaik yang dipilih oleh responden. Hal ini disebabkan pada formula 1 ini jumlah bahan pengisi manitol yang digunakan lebih banyak sehingga memberikan rasa yang lebih enak pada tablet kunyah yang dihasilkan. Karena manitol memiliki rasa yang khas, yaitu manis dan dingin. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPP dengan berbagai variasi konsentrasi tidak berpengaruh terhadap keseragaman bobot, akan tetapi berpengaruh terhadap kekerasan dan kerapuhan tablet kunyah. Hasil penelitian dari ketiga formula di atas menunjukkan bahwa formula 1 dengan konsentrasi PPP 5% merupakan formula yang terbaik karena dengan konsentrasi PPP yang paling kecil sudah dapat memenuhi persyaratan sifat fisik tablet kunyah dan evaluasi terhadap tanggapan rasa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.